Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai sahabat, kali ini kami akan membagikan video tentang perjalanan kami ke objek wisata Curug 9 yang ada di Desa Tanah Hitam, Marga Sakti, Padang Jaya, Kabupaten Bengkulu Utara, Provinsi Bengkulu. Perjalanan ini kami mulai dari kota kami, Kabupaten Lebong, menuju Bengkulu Utara pada pukul 6.30 dengan jarak 58 km yang kami tempuh dalam waktu 2 jam perjalanan. Kami langsung menuju ke base camp dari objek wisata Curug 9, di mana sebelumnya kami telah membuat janji kepada base camp dari wisata Curug 9 yang kami hubungi melalui Instagram dari objek wisata Curug 9. Bagas abunian. Sesampainya di base camp, kami melakukan registrasi dan biaya administrasi, yaitu per orang Rp5.000, parkir kendaraan Rp5.000, dan juga menyewa jasa tour guide. Apa? Setelah melakukan registrasi di base camp, kami memulai trekking perjalanan Curug 9 menit 1. Tapi masih semangat. Kita lihat di tengah-tengah perjalanan. Jadi kurang lebih berjalan 3 jam kita start ini. Posisi jam 9.32. Semoga cuacanya bagus lebih. dengan rute melewati jalan koral di pemukiman warga sampai menemukan plakat objek wisata Curug 9 yang berjarak kurang lebih 20 menit perjalanan. Pasukan kami berjumlah 11 orang dan 2 orang tour guide, yaitu Ansori, Zone, ada Wiji, dan juga 2 orang tour guide, yaitu Mitra dan Anugrah. Kekurangan. Saya sendiri dan Rosi, ada Zora, ada Sugi, Bagas, dan Wahyu. Salah satu anggota kami berasal dari Bengkulu Utara, yaitu Ava. Dan yang terakhir di balik video ini ada Dangman. Setelah melewati jalan koral, kami melanjutkan perjalanan melintasi jalan semen dan menyeberangi jembatan hingga kami menemukan pos peristirahatan di akhir jalan semen tersebut. Kurang lebih 9.56 kita melewati ini. Jalannya luar biasa.
perkebunan kopi yang relatif landai dan kami beristirahat di salah satu kebun kopi warga. Itu Rijani tuh. Kunci itu. Beberapa menit perjalanan. Setelah beristirahat beberapa menit, kami melanjutkan perjalanan dengan trek masih perkebunan warga, tetapi jalan setapaknya sudah sedikit berlumpur. Hai, kita ber-11 orang ditambah 2 guide, jadi 13 orang. Kurang lebih perjalanan udah 1 jam ya? 1 jam ya? 1 jam. Treknya banyak-banyak kayak dodol. Mantap lah. Ayo lanjut. Kalau masalah becek sedap lah. Nggak perlu becek kalau soal jalan, udah kering lah, batas normal. Kode untuk petunjuk arah, kita ngelok kiri, lari dah Bi, kita lari dah. Kami melanjutkan perjalanan dengan trek perkebunan warga yang mulai menanjak dan kami melewati beberapa anak sungai di perjalanan. Setelah menyeberangi anak sungai, kami berhenti di salah satu kebun warga dan beristirahat karena anggota kami sudah mulai kelelahan setelah berjalan kurang lebih 2 jam perjalanan. Setelah beristirahat beberapa menit, kami melanjutkan perjalanan dengan trek masih perkebunan warga yang mulai menanjak dan kami melewati beberapa anak sungai di perjalanan. Setelah menyeberangi anak sungai, kami berhenti di salah satu kebun warga dan beristirahat karena anggota kami sudah mulai kelelahan setelah berjalan kurang lebih 2 jam perjalanan. Setelah beristirahat, kami melanjutkan perjalanan dan tak jauh dari sana kami sudah melihat tanda-tanda adanya air terjun.
kurang lebih ini posisi jam 12.03. 1 kilo lagi. Soalnya dari sini sudah kelihatan, mulai kelihatan. Kurang lebih 1 kilo lagi. Tuh, 1 kilo lagi. Air terjunnya. Kurang lebih 1 kilo. Setelah melewati kebun terakhir warga, kami mulai memasuki hutan dan disinilah trek yang betul-betul menantang dan menguras tenaga. Wah, perjalanan kurang lebih kisaran kurang lebih 4 jam. Dari mulai jam 9, 10, 11, 12, kurang lebih 3 jam. 3 jam. Kisaran berapa kilo lagi? Kita kurang lebih 1 kilo lagi lah, 1,5 kilo. Duri-duri yang itu. Setelah melewati hutan, kami memasuki trek selanjutnya, yaitu menuruni jurang yang berjarak 50-an meter dan sangat menguras tenaga. Atas. Selesai. Oke. Pak, di bawah taman, Pak. Oke, turun. Awas ya bawah. Yang di bawah awas kodai. Kena batu pula. Oh, minggir. Minggir. Kena tabrak loh. Udah Linda ya. Ini aman, kuat talinya. Nah, pegang tali lah ya. Ya Alfamart. Apa? Nah, pegang tali itu Alfamart. Aku akan membantumu dari sini. Ya. Semoga kamu berhasil. Ayo semangat. Enggak, ayo. Lanjut. G. Masuk dalam. Oke. Tali kau macam mana, Bi? Tinggal aja ya. Ini giliran kita mencobai coba trek. Saya pandai mengarahkan orang. Lempar gitu. Ah, terus. Iya, tuh. Oh, tak dulu gitu. Ah, tip. Bisa. Kita menggunakan tali untuk turun. Oke.
ke ketua kita. Jadi cerita selanjut dari Abi tadi, berhubung kepala Abi sedikit pusing ya mikirin kalimat ketemu-temu, saya lanjutin. Nah, setelah turun jurang itu teman-teman, bentar-bentar HP saya udah nanti pakai diem. Nah, setelah turun dari jurang tadi, kita lanjut ke trek, tapi treknya ini membingungkan kawan-kawan. Yang sebagian ada belok ke kiri dan sebagian ada yang turun ke bawah. Sebenarnya kita ada teman yang udah beberapa kali ke sana juga, dan kebetulan guide juga orang sana. Mereka pun itu masih bingung kawan-kawan. Bayangin orang yang udah sering masih bingung ini jalannya, karena emang gimana ya, untuk rute trekkingnya ini emang bener-bener kuras tenaga gitu loh. Enggak yang cuma sejam 2 jam dengan jalur yang kita bayangin lempeng itu, enggak teman-teman. Kita lewat hutan, belum lagi mikir kewas-wasan di jalan, hewan buas. Yang pasti kita bukan takut setan, hewan buas ini harimau yang kita takutin di sana teman-teman. Jadi kita harap maklum lah kalau teman-teman lain juga pada bingung buat jalan yang satu ini. Nah, setelah dicoba ke kiri, ternyata buntu kawan-kawan jalannya. Akhirnya kita putusin lewat sungai, lurus, dan akhirnya kita ketemu jalan trek yang benar menuju ke air terjunnya. Kita menemukan foto. Hati-hati. Sip. Kalau ngeprank kita tanggung. Kita sudah ini melewati bebatuan. Sepertinya angin segar lah sudah mulai terhirup. Kita mulai lagi nih. Setelah jeda di sungai tadi itu, kita masih lanjut jalan lagi kawan-kawan. Feeling saya sih udah deket gitu kan. Ternyata gila, ini mah bukan deket anjir, kaki udah cenut-cenut, jalan kayak nyampe juga ternyata kawan-kawan. Lucu lah kalau diinget-inget. Udah lewat sungai itu, kita masih naik turun lagi jalan terjal, terus masuk lagi ke sungai besar, melipir di pinggiran sungai. Tapi nggak melulu terjal sih, ada juga bonusnya, trek lantainya masih ada. Jam 1. Mana fokus ya, Pak? Ayo fokus, fokus. Kau kamera. 13.19. Mau lihat muka-muka lelah? Ini. Kalau lelah nih. Nih, kalau lelah. Nanti setelah nyebrang sungai tadi kan, udah melewati sungai satu, kita bakal lanjut lagi jalan sampai di pinggiran sungai. Nah, ini sungai induknya yang dari kepala air terjun itu. Dari pinggir sana, nanti ada jalannya itu sedikit ketutup bagian kiri sungai itu sedikit ketutup ya. Kita langsung naik aja ke sana. Treknya itu dihiasin sama derasnya air terjun mini. Pokoknya keren lah itu.
buatan alam kan, pasti keren. Dari situ kita masih lanjut lagi, melipir sungai lagi sekitar kurang lebih setengah jaman, mungkin lebih dari setengah jaman. Kita melipir lewat pinggir sungai, dan tiba-tiba, boom! Gila, air terjunnya mulai kelihatan, derunya, dihiasin sama serangga hutan. Rasanya tuh bener-bener kayak anjay, terbayar gitu kan. Capek-capek gua jalan sampai ngeliat beginian tuh hilang, plong pokoknya. Sampai. Hadirin, alhamdulillah kita sampai. Masya Allah, Masya Allah. Alhamdulillah. Berjalan Akhirnya sampai juga, Bu. Kita makan di mana, cuy? Bos itu beda. Oke. Ya, tim. Ini ekspedisi kali ini. Kita sampai di jam 13.33. Wah. Kurang lebih berapa jam nih? Ya udah, segitulah cerita kisah dari kami perjalanan ke sana. Oh iya, saya ada sedikit saran, mungkin bisa jadi masukan. Kalau nggak baik ya di skip aja. Nanti kalau kawan-kawan mau ke sana itu ada baiknya pakai guide, karena kejadian sebelum-sebelumnya itu pernah ada kejadian yang ke sana nyasar karena asal terabas gitu kan. Soalnya banyak persimpangan kebun-kebun warga di awal-awal trek perjalanan. Juga fisik harus maksimal. Kalau udah gak enak badan lebih baik gak usah dipaksain, karena kita bukan lagi di perkotaan ya. Misalkan terjadi apa-apa banyak yang nolong, kita di tengah rimbanya hutan. Jadi jangan nyampe nyusahin kawan lah. Intinya fisik harus benar-benar optimal. Dah, sekian. Mungkin lebih dan kurang banyak salahnya, jadi mohon dimaafkan. Bye bye. See you di perjalanan selanjutnya. Tanpa kita sadari, hidup kita ini adalah kumpulan dari harapan ke harapan. Ada harapan yang terwujud, ada harapan yang tidak terwujud. Seperti contoh, kadang-kadang kita pagi ingin berangkat ke kantor, tapi tiba-tiba cuaca hujan. Itu harapan kita, tetapi tidak didukung oleh alam. Nah, harapan yang terwujud itu bisa menjadi kebahagiaan bagi kita. Tetapi harapan kita yang tidak terwujud tetap masih bisa menjadi pengalaman bagi kita.